Baiklah, sahabatku di Sutresno IAV. Kali ini kita berjumpa lagi bersama dalam perbincangan-perbincangan yang diharapkan perbincangan ini bermanfaat untuk kehidupan kita bersama. Kali ini kita akan membicarakan tentang keadilan. Bagaimana keadilan itu bisa kita wujudkan? Mungkinkah kita bisa melaksanakan keadilan itu? Dalam pelaksanaannya, keadilan itu bisa kita upayakan, kita terapkan pada pihak-pihak yang kita bertujuan untuk berkeadilan kepada yang kita tuju. Namun pada kenyataannya, keadilan itu susah untuk terlaksanakan dengan baik. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah tahu hati orang lain, keinginan orang lain, kepuasan orang lain. Sementara keadilan itu akan berporsi pada penyikapan orang lain terhadap penerapan keadilan kita kepada mereka. Sementara untuk si penerima keadilan itu bisa terlaksana bila di situ ada rasa penerimaan dari kebijaksanaan, dari pemberian, atau dari apapun itu yang kita terima. Seperti contoh, misalkan kita bersikap adil kepada sesuatu, tentunya keadilan ini akan kita berikan kepada manusia-manusia yang kita selayaknya bertindak adil kepada mereka. Namun ketika kita bertindak bertujuan keadilan, kita tidak tahu apa yang mereka inginkan. Seperti contohnya, kita punya anak-anak, kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya orang tua, ataupun masyarakat dan sebagainya. Kita memberikan contoh sederhana dulu dari keluarga. Misalkan kita punya anak dua yang tentunya kita berpikir keduanya terpaut usia yang berbeda. Misalkan yang satu masih sekolah di sekolah dasar, yang satunya lagi di sekolah SLTA. Tentunya kita kalau bersikap adil, kita tidak bisa memberikan jumlah uang yang sama, karena kebutuhan anak sekolah dasar dengan kebutuhan anak SLTA berbeda. Seperti itulah keadilan. Itu dari tingkat keluarga pada anak-anak kita, yang itu masih bisa bersinggungan kita setiap hari. Bagaimana bila kita bertemu dengan masyarakat atau orang banyak, atau penerimaan kita terhadap sesuatu. Sementara adil itu sendiri, ternyata di dunia ini tidak bisa begitu keadilan itu ada mutlak. Sebagai contoh, orang terlahir dengan keadaan dilahirkan dari orang kaya, dari keluarga yang berkecukupan, dengan paras yang menawan, dengan kecerdasan yang tinggi, dengan genetika yang diturunkan dari orang tuanya yang bagus-bagus. Sementara di sisi yang berbeda, ada dari keturunan yang keluarga yang tidak mampu,
yang kekurangan gizi, stunting, padahal mereka juga berhak hidup di muka bumi. Bagaimanakah keadilan itu bisa kita terima kalau kita melihat seperti itu? Padahal mereka juga tidak menginginkan terlahir sebagai orang stunting. Mereka juga tidak tahu waktu dia akan terlahir menjadi orang yang kaya raya, kepala cantik, menawan, kepala tampan, yang berkecerdasan, yang memiliki genetika yang bagus, yang sehat, kuat, dan sebagainya. Kita menginjak ke selanjutnya tentang keadilan. Itu salah satu contoh keadilan yang telah terdapat dalam ketentuan Tuhan. Sekarang kita berkelanjutan pada keadilan penyikapan hidup. Ada suatu ketika orang yang dalam usaha setiap harinya dia sungguh-sungguh, dia juga baik, tapi dalam kenyataannya, dalam hidupnya selalu dalam keadaan nestapa. Satunya lagi, ada lagi cerita orang yang berbuat banyak kejahatan, ternyata dia menerima berbagai macam kenikmatan hidup yang bisa kita lihat. Sebagai salah satu contoh kehidupan itu terjadi pada orang-orang, contoh-contoh yang telah ditauladankan oleh orang-orang terdahulu yang banyak mengisahkan dalam kehidupannya memang dalam keadaan nestapa, tapi kebaikannya yang memberikan beliau orang-orang teladan-teladan itu menjadi panutan hidup manusia. Ada lagi tokoh-tokoh, contoh-contoh antagonis, orang raja kejam yang ternyata kehidupannya makmur. Untuk sementara demikian kita bercerita tentang keadilan yang bisa bahas dalam sesaat ini. Mungkin di waktu yang lain kita akan bercerita dan kita berdiskusi untuk tentang keadilan. Oke, sahabatku semua,